Shalom adik-adik. Sebelum kita ibadah sekolah minggu hari ini, kakak mau tanya adik-adik dulu. Siapa yang minggu kemarin udah kerjakan PR-nya? Kamu kak? Oh, kerjain nih. Abang-abangnya aja pada ngerjain PR. Adik-adik mau lihat siapa yang ngerjain PR? Ini dia PR yang sudah adik-adik sudah mengerjakan PR. Kita lihat. Gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, ping-ping. Hati-hati gunakan matamu, ping-ping. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, ping-ping. Hati-hati gunakan mulutmu, amen. Hati-hati gunakan mulutmu, amen. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amen. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Hati Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Bapa di surga, hati-hati gunakan kakimu. Gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati
Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya Bapa di surga, melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Gunakan kakimu. Hati gunakan kakimu. Ya Bapa di surga, melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan mulutmu. Amin. Bapa di surga, melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan tanganmu. Hati gunakan tanganmu. Bapa di surga, melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Gunakan tanganmu. Gunakan kakimu. Bapa di surga, melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan mulutmu. Amin. Para Bapa di surga, melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan mulutmu. Amin. Oke, itu adik-adik yang udah kerjain PR. Nah, untuk minggu ini adik-adik kerjakan PR-nya juga ya. Oke, sekarang kita mau sekolah minggu. Udah siap sekolah minggu? Abang-abang apa? Siap, Kak. Dadah adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, berjumpa lagi sama kakak-kakak di ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita angkat satu pujian kita, lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, ya nama Tuhan dipuji. Dari terbit
dari pagi sampai terbenam. Terbenam itu pagi atau siang, Kak? Sore. Sore sampai dari pagi, siang, sore, malam kita harus memuji Nama Tuhan. nama Tuhan. Oke, adik-adik sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tapi sebelum kita berdoa, kita menyanyi satu lagu dulu. Ku mau cinta Yesus. Mari kita berdoa dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa bersama kita. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita nyanyi. Bapa, tolong pimpin kebaktian Roh-Mu, tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak pengen ngajak adik-adik untuk lebih semangat lagi. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Nah, Tapi tepuk semangat dulu, Oke, Kak. kita tepuk Berdirinya. semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat semua. Oke, sekarang kita angkat satu pujian kita, lagu Jangan Lelah. Jangan
tangannya, tutup matanya. Kita mau nyanyi satu lagu Firman Tuhan kebenaran. Adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Kakak harap adik-adik di rumah tetap sehat selalu ya. Saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kalau gitu, kakak mau adik-adik ambil sikap berdoanya, lipat tangannya dan tutup matanya. Oke? Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada hari ini. Saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati, biarlah kami bisa memahami firman yang telah diajarkan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kakak mau membagikan firman Tuhan itu dengan tema pintar. Ya. Tema kita saat ini itu adalah pintar. P-I-N-T-A-R. Oke, adik-adik sudah tahu kan? Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, kita buka dari Matius 2. Kita buka Alkitabnya dari Matius 2. Sudah, kalau sudah, pilih dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Oke, kalau sudah selesai dibuka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya adik-adik. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 10. Berikutnya, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkucil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jadi adik-adik,
Tadi kan kita sudah membaca dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, di tema kita hari ini adalah temanya pintar. Pasti adik-adik bingung, kok temanya pintar sih, Kak? Kan kita lagi tadi baca tentang ini ya, tentang orang Majus. Nah, pasti adik-adik bingung kan? Jadi gini adik-adik, tadi itu kita kan sudah membaca dari Matius 2 ayat 1 sampai 10 bahwa orang-orang dari Majus itu sedang mencari kelahiran raja. Rajanya itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di Betlehem. Nah, jadi orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang pintar-pintar adik-adik. Mereka itu seperti peneliti yang kalau adik-adik lihat ke angkasa, adik-adik pasti melihat bintang kan? Nah, orang-orang Majus itu keahliannya atau kepintarannya adalah bisa meneliti bintang yang ada di langit. Jadi, orang-orang Majus itu bisa tahu nih, oh ini bintangnya letaknya di sini nih. Oh, bintangnya namanya seperti ini nih. Nah, itu adalah kepintaran dari orang Majus. Nah, ketika orang Majus itu melihat ada satu bintang bahwa seorang anak yang lahir di Yerusalem, tepatnya ada di Betlehem. Jadi pas orang Majusnya lihat, wah ada bintang nih, dia tepatnya di Betlehem. Sepertinya bintang ini menunjukkan adanya kelahiran raja, yaitu Tuhan Yesus. Kita ucapin sekali lagi ya, Tuhan Yesus lahir di kota Betlehem di Yerusalem. Nah, lanjut nih. Kemudian para Majus yang pintar ini menanyakan kepada pemimpin Yerusalem. Saat itu pemimpin Yerusalem adalah Raja Herodes. Nah, mereka ini menanyakan kepada Raja Herodes, di manakah bayi yang baru lahir itu? Mereka menyebutnya adalah raja orang Yahudi. Nah, saat itu Raja Herodes langsung marah adik-adik. Dia nggak mau kalau ada raja lain selain Raja Herodes. Nah, karena Raja Herodes terkejut bahwa ada raja yang baru lahir ini, dia nggak mau tuh. Akhirnya Raja Herodes mengumpulkan orang-orang pintar lainnya seperti imam kepala atau ahli Taurat di daerah Yerusalem itu. Terus Raja Herodes juga menyuruh orang Majus ini untuk merencanakan hal yang jahat adik-adik. Jadi si Raja Herodes ini bilang bahwa setelah orang Majus itu menemui bayi yang baru lahir itu, mereka harus kabarin ke Raja Herodes lokasinya di mana. Namun karena Allah tidak tinggal diam, akhirnya orang-orang pintar ini, si orang Majus ini didatengin sama mimpi. Allah bilang gini, setelah kalian datang dari bayi yang baru lahir itu, tidak usah kembali kepada Raja Herodes. Nah, akhirnya si orang-orang Majus ini, yang orang-orang pintar ini mengikuti bintangnya tuh adik-adik. Mereka mengikuti bintangnya sampai ketemu di tempat bayi yang baru lahir, yaitu Tuhan Yesus. Nah, setelah mereka sampai di sana, adik-adik ada yang tahu nggak orang Majus itu membawa persembahan apa saja? Ayo, harus ingat ya. Kalau masih ingat, kakak ingetin lagi nih. Jadi, orang-orang Majus itu ketika menemui bayi Yesus, mereka membawa yang pertama adalah emas, kemenyan, dan mur. Nah, kenapa mereka kok kasih emas, kemenyan, dan mur, Kak? Jadi, pada zaman itu adik-adik, emas, kemenyan, dan mur adalah persembahan yang bisa dibilang cukup indah untuk dijadikan persembahan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, dari cerita singkat tadi, perjalanan orang Majus yang orang-orang pintar untuk menemui Tuhan Yesus, kemudian akhirnya mereka bisa menemui bayi Yesus yang baru lahir, dan juga mereka sudah memberikan persembahan yang terbaik. Nah, di sini kakak mau mengajarkan untuk adik-adik. Tadi kita lihat kan bahwa orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang pintar. Mereka pintar membaca bintang.
Nah, dengan mereka bisa membaca bintang, mereka bisa tahu tuh lokasi kota Betlehemnya ada di mana lokasi bayi Yesus yang baru lahir. Nah, dari sini kakak mau adik-adik bilang gini dalam hatinya, saya adalah orang yang pintar. Ayo kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Saya adalah orang yang pintar. Maka dari itu adik-adik harus seperti orang Majus ini. Mereka punya kepintaran untuk membaca bintang. Akhirnya mereka melakukan hal yang baik. Hal yang baik itu apa, Kak? Iya, mereka mengikuti bintang itu untuk menemui bayi Yesus dan kemudian memberikan persembahan yang terbaik. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan yang sudah kakak bacakan. Semoga adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang pintar, bisa menggunakan kepintarannya untuk hal yang baik seperti orang Majus tadi. Nah, kakak punya tugasnya itu gampang adik-adik nanti kakak kasih ada nanti gambar. Nanti gambarnya itu adik-adik print, minta tolong sama orang tuanya untuk di print, kemudian adik-adik nanti warnai ya. Nanti itu ada 3 orang Majus ya, 3 orang Majus dengan ada gambar bintangnya. Nanti adik-adik warnai seindah mungkin ya, karena kan adik-adik sudah diberi kepintaran sama Tuhan Yesus, berarti adik-adik sudah bisa menggambar yang indah. Apa aja adik-adik warnai ya, seindah mungkin. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Adik-adik boleh tutup lagi kembali Alkitabnya. Setelah ditutup kembali Alkitabnya, kakak ingatkan kembali sekali lagi, tema kita hari ini adalah pintar. Saya adalah anak pintar. Baik, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kakak mau adik-adik ambil sikap berdoanya, lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar ini bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan karena sudah berikan kami kepintaran, kami bisa membaca, kami bisa menulis, kami bisa mewarnai, kami juga bisa membantu orang tua kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kepintaran yang sudah kami punya ini, kepintaran yang sudah kami miliki ini bisa menjadi buah yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga supaya kepintaran yang kami miliki ini bisa membantu orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, yang itu kami sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke adik-adik, pada tahu nggak tema minggu hari ini apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo Kak. Ayo. Pintar Kak. Nah, benar sekali, tema minggu ini pintar. Nah, kamu tanya nih adik-adik semuanya di sini pada pintar nggak? Ayo, kalau pintar pada tunjuk tangan yuk, tunjuk tangan. Pintar Kak. Oke. Ayo Bangnya juga pintar Oke, Kak. semuanya pada pintar ya. Oke adik-adik, nih karena semuanya pintar, kita sebagai anak Tuhan harus mempersembahkan kepintaran kita kepada Tuhan. Nah, mari kita angkat satu pujian kita untuk merespon firman. Kita angkat lagu Big or Small. Bagi kemuliaan
Tuhan Yesus yang baik, Bapa Allah kami yang di sorga, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga dari firman-Mu kami bisa mengerti Tuhan, berilah kami kepintaran Tuhan. Tuhan, berilah kesehatan dan kepintaran kepada teman-temanku juga Tuhan. Semoga aja mereka di rumah bisa sekolah dengan baik dan bisa ibadah dengan baik, supaya mereka juga bisa dekat dengan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi orang tuaku, begitu juga orang tua teman-temanku Tuhan, agar mereka semua bisa sehat, terlindungi dari mara bahaya apapun itu Tuhan. Tuhan, Kau tahu dunia sedang diguncang oleh corona Tuhan. Setidaknya kami bisa gereja Tuhan, kami bisa kembali ke rumah-Mu Tuhan, dan kami bisa memuji nama-Mu dengan sama-sama Tuhan, dengan bareng-bareng, supaya kami juga bisa bersuka cita Tuhan. Tuhan, semoga di tahun ini kami bisa Natal Tuhan. Kami ingin sekali menyambut hari kelahiran-Mu Tuhan, karena kami ingin sekali bersukaria Tuhan. Kami sangat ingin bersukaria dengan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, tolong lindungilah kami Tuhan dari apapun itu Tuhan, terutama dari COVID ini Tuhan. Kau tahu COVID ini sudah tersebar ke seluruh dunia Tuhan. Hanya Kau-lah yang bisa kami percaya Tuhan. Hanya Kau yang bisa kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita menyanyikan satu lagu, Segala Puji Syukur. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Nanti persembahannya diberikan ke orang tua adik-adik. Nanti orang tua adik-adik akan memberikannya kepada gereja. Kita mau nyanyi satu lagu, Segala Puji Syukur. Marilah kita menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa di